like, subscribe, dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang karunia nubuat dalam perspektif karismatik, sekaligus menjawab 5 pertanyaan penting yang berhubungan dengan karunia nubuat, yaitu 1. Apakah yang dimaksud dengan karunia nubuat dalam perspektif perjanjian baru? 2. Apakah tujuan karunia nubuat? 3. Apakah karunia nubuat sama dengan khotbah atau mengajar? Yang keempat, apakah karunia nubuat masih ada saat ini? Dan yang kelima, apakah karunia nubuat setara dengan Alkitab? Beberapa kritik dan keberatan terhadap karunia nubuat yang diajukan. 1. Apabila karunia nubuat masih berlaku sekarang ini, maka artinya orang masih dapat menambahkan wahyu baru pada Alkitab. 2. Kita tidak memerlukan nubuat karena Alkitab sudah lengkap. 3. Mempercayai nubuat berarti menyangkal kecukupan Alkitab. 4. Ada orang-orang yang meninggikan dan menyamakan nubuat sehingga setara dengan Alkitab. 5. Nubuat yang disampaikan oleh orang-orang tertentu masa kini yang mengklaim sebagai firman Tuhan ternyata sering meleset dan salah. Bukankah nubuat yang dari Tuhan tidak boleh salah? Yang keenam, bukankah banyak orang Kristen masa lalu telah menghancurkan iman mereka dengan mengikuti tuntutan nubuat yang subjektif? Dan yang ketujuh, bukankah nubuat akan berhenti dengan sendirinya di awal sejarah gereja atau saat Alkitab telah rampung atau lengkap? Saya mengakui bahwa memang ada beberapa orang karena ketidaktahuannya telah membuat kesalahan sehubungan dengan penggunaan karunia nubuat. Karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan sajian normatif atau alkitabiah penggunaan dari karunia nubuat. Karena itu signifikansi tujuan edukasi dari video ini selain menyajikan informasi yang positif dan memberikan jawaban terhadap kritik dan keberatan yang ditujukan pada penggunaan nubuat masa kini, juga memberikan koreksi terhadap kemungkinan penggunaannya yang menyimpang. Baik, sebelum saya menjawab 5 pertanyaan tersebut di atas, saya terlebih dahulu akan menjelaskan istilah dan definisi karunia rohani. Ajaran tentang karunia rohani hampir seluruhnya adalah ajaran Rasul Paulus. 3 daftar utama ditemukan dalam kitab Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, dan Efesus pasal 4. Bagian utama dalam Efesus 4 menghubungkan karunia rohani ayat 11 dan 12 sebagai pemberian Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga di ayat yang ke-8. Bagian utama dalam 1 Korintus 12 menekankan pekerjaan Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat ayat 4, 7, dan 11 yang memberikan karunia-karunia menurut kehendaknya ayat 8 sampai 10. Bagian utama lainnya di Roma 12 tidak menyebutkan dengan jelas siapakah pribadi yang memberikan karunia-karunia itu di ayat 6 sampai 8. Tetapi di ayat yang keempat mengindikasikan bahwa Allah yang memberi iman adalah Allah yang memberi karunia-karunia. Nah, selain Rasul Paulus, satu-satunya penulis perjanjian baru yang menyinggung tentang karunia-karunia rohani adalah Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11, Rasul Petrus menasihati, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Istilah Yunani yang umumnya dipakai oleh para penulis perjanjian baru untuk mendeskripsikan karunia-karunia roh atau karunia rohani adalah karisma. Kata karisma ini memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks penggunaannya. Kata ini pada dasarnya berarti karunia, anugerah, pemberian, atau hadiah. Bentuk jamak dari
kata karisma adalah karismata. Dari kata inilah kemudian muncul sebutan karismatik yang menunjuk kepada gerakan karismatik atau orang-orang karismatik. Selanjutnya, kata karisma ini berasal dari kata karis yang dalam bahasa Yunani berarti kasih karunia. Jadi ada hubungan yang signifikan atau erat antara karunia-karunia rohani dan kasih karunia Allah. Namun sebagai catatan, dua hal perlu dijelaskan di sini. Satu, kata karisma atau karismata bukanlah suatu sinonim khusus untuk karunia-karunia rohani seperti yang disebutkan dalam Roma 12 ayat 6 dan 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Kata ini dipakai dengan berbagai arti yang lain di dalam Alkitab. Misalnya di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia, di sana kata Yunani adalah karisma Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi di sini karisma dihubungkan dengan penebusan atau keselamatan di dalam Kristus. Pada kesempatan yang lain, kata ini dihubungkan dengan pertolongan. Misalnya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-11. 2. Kata karismata bukanlah satu-satunya yang digunakan di perjanjian baru untuk karunia-karunia roh. Walaupun kata tersebut adalah kata yang biasanya atau paling umum digunakan, kata Yunani lain yang digunakan adalah pneumatikos dan domata. Kata pneumatikos ini misalnya muncul dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh atau pneumatikos, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya, kata Rasul Paulus. Sedangkan kata domata, bentuk tunggalnya doma, muncul di Efesus 4 ayat ke-8. Di sana dikatakan, itulah sebabnya kata nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian atau domata kepada manusia. Baik kata pneumatikos maupun kata domata, keduanya berhubungan dengan karismata dan karis dalam konteks penggunaannya. Dengan demikian karunia-karunia roh dalam konteks perjanjian baru berhubungan erat dengan kasih karunia Allah. Saya mendefinisikan karunia rohani sebagai suatu kemampuan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh Kristus dan Roh Kudus menurut kasih karunia Allah untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Ada 4 hal yang ditekankan dalam definisi saya tersebut di atas yang harus dipahami tentang karunia rohani ini. Pertama, karunia rohani adalah suatu kemampuan khusus. Kemampuan khusus ini tidak sama dengan talenta ataupun kemampuan alami yang dibawa setiap orang sejak lahir. Sebagai contoh, ada yang dapat menyanyi atau belajar memainkan sebuah alat musik dengan baik. Ada yang pandai melukis gambar yang indah atau mengukir bentuk-bentuk dari kayu dan lainnya. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan ini, tetapi itu bukanlah karunia rohani. Walaupun demikian, ketika kemampuan alamiah ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk kepentingannya, kemampuan itu dapat menjadi suatu cara mengekspresikan sebuah karunia rohani. Yang kedua, karunia-karunia rohani diberikan oleh Kristus dan Roh Kudus. Dua bagian utama tentang karunia rohani dihubungkan dengan Kristus dan Roh Kudus. Bagian utama dalam Efesus 4 menghubungkan karunia rohani sebagai pemberian Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga di ayat 8 sampai ayat 12. Bagian utama dalam 1 Korintus pasal 12 menekankan pekerjaan Roh Kudus sebagai pribadi yang berdaulat yang memberikan karunia-karunia menurut kehendaknya. Jadi sekali lagi, karunia Roh Kudus diberikan oleh Kristus dan Roh Kudus. Yang ketiga, karunia-karunia diberikan menurut kasih karunia Allah. Artinya bahwa karunia-karunia diberikan secara gratis dan bukan karena hasil perbuatan atau usaha seseorang. 1 Korintus 12 ayat 11. Karunia-karunia bukan diberikan sebagai tanda yang menyatakan bahwa Allah senang, suka dengan tingkat kerohanian seseorang. Tidak. Karunia-karunia juga tidak diperoleh karena kita mengabdi dengan sungguh-sungguh, sama sekali tidak. Karunia-karunia itu pemberian. Sekali lagi, karunia-karunia rohani itu pemberian berdasarkan kasih karunia Allah. Petrus menasihati demikian. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang keempat, karunia rohani diberikan untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Karunia-karunia tersebut diberikan untuk memuliakan Kristus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Pekerjaan Roh Kudus sekarang ini adalah memuliakan Kristus. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya mempunyai tujuan tertinggi untuk memuliakan Kristus. Karunia-karunia rohani harus digunakan untuk pelayanan di dunia ini dan menolong gereja untuk bertumbuh. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Karunia-karunia yang diberikan kepada tiap-tiap orang percaya adalah untuk kepentingan tubuh Kristus dan pelayanan. Sekali lagi, untuk kepentingan tubuh Kristus dan pelayanan. Nah, karunia-karunia rohani diberikan karena ada tugas yang harus dikerjakan. Dan jika karunia itu bekerja dengan baik, maka tugas tersebut dapat diselesaikan. Bandingkan Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 8, Efesus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Sekarang saya akan menjawab kelima pertanyaan penting yang berhubungan dengan karunia nubuat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan karunia nubuat dalam perspektif perjanjian baru? Penjelasan berikut ini adalah jawaban saya atas pertanyaan di atas. Pertama, dua bagian dalam perjanjian baru yang menyebutkan karunia nubuat bersama dengan daftar karunia-karunia lainnya, yaitu 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dan Roma 12 ayat 6 sampai 8. Daftar karunia rohani dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 10, di sana tertulis, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat atau profetian. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 ini kita mendapati 9 macam karunia rohani, yaitu kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Daftar karunia rohani dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, profetian, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 ini kita mendapatkan 7 macam karunia rohani, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memimpin, dan kemurahan. Di sini Rasul Paulus membedakan karunia nubuat dari karunia mengajar. Kedua, karunia bernubuat dalam 1 Korintus 12 ayat 10 adalah kata Yunani profetian, dari kata propoteo yang berarti bernubuat. Kata propoteo itu sendiri berasal dari kata propetes yang berarti nabi. Profesor Victor Wagner mendefinisikan karunia nubuat sebagai kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus
dan menyampaikan suatu pesan langsung dari Allah kepada umatnya melalui suatu ucapan yang diurapi oleh Allah. Sementara itu Dick Iverson mendefinisikan nubuat sebagai berbicara di bawah pengaruh supranatural dipimpin Roh Kudus, menjadi penyambung lidah Allah mengucapkan firman-Nya sebagaimana Roh memimpin. Profesor Wayne Grudem mendefinisikan bahwa bernubuat ialah melaporkan sesuatu yang ditimbulkan Allah secara spontan di dalam pikiran kita. Definisi Wayne Grudem tersebut didasarkan pada ajaran Rasul Paulus tentang bernubuat yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 31 yang mengatakan demikian. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Selanjutnya Wayne Grudem menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Paulus tentang seorang yang mendapati pernyataan, yaitu sesuatu yang secara spontan yang ditimbulkan oleh Allah di dalam pikiran kita. Berdasarkan pernyataan inilah seorang dapat menyampaikan suatu nubuat kepada jemaat, yaitu hal yang dapat disebut suatu laporan mengenai sesuatu yang baru saja ditimbulkan Allah dalam pikiran kita. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan karunia nubuat dalam perspektif perjanjian baru adalah kemampuan khusus yang diberi kepada seseorang yang dipakai Allah untuk menerima dan menyampaikan suatu berita atau pesan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah tujuan karunia nubuat? Berikut ini jawaban saya untuk pertanyaan tersebut. Pertama, perlu ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki semua karunia. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 21. Dan juga tidak ada satu karunia pun yang diberikan kepada semua orang. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Karena itu setiap anggota gereja memiliki karunia masing-masing, sehingga mereka saling membutuhkan. Sekalipun tidak semuanya karunia-karunia itu sama menonjol, namun semua karunia itu penting adanya. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 26. Roh Kudus membagi secara adil berbagai karunia kepada orang yang dikehendakinya sesuai dengan perkenannya juga. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Kedua, semua karunia-karunia rohani diberikan dengan suatu tujuan. Demikian juga karunia nubuat diberikan dengan tujuan-tujuan yang jelas sebagaimana disebutkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Di sini Rasul Paulus menyebutkan 3 tujuan karunia nubuat, yaitu 1. Untuk membangun. Membangun berarti memilih atau menaruh batu-batu ke suatu tempat. Ini adalah suatu kata arsitektural. Jadi di sini nubuat adalah salah satu alat yang Tuhan sediakan di mana kita bisa membangun sesama anggota gereja. Merupakan sesuatu yang vital bahwa kita membangun dengan bahan-bahan yang berkualitas, yaitu karunia dan pelayanan, bukan kayu, rumput kering, ataupun jerami. Bandingkan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. 2. Untuk menasehati. Menasehati di sini berarti mendorong, menguatkan, memberikan nasihat, dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh atau menegur. Seringkali nubuat mengandung desakan yang kuat dan teguran yang sungguh-sungguh. Merupakan suasana hati dan sikap yang Allah beritahukan kepada umatnya. Ini seperti suatu impresi yang kuat pada mereka yang mempunyai telinga untuk mendengar. Ilustrasi dari nubuatan ini dapat dilihat dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 3, di mana orang-orang dinasehati dalam hal arah mereka harus berbalik. Mereka diberitahu apa yang telah dihasilkan oleh arah mereka.
Mereka diberitahu perubahan-perubahan apa yang dibutuhkan dan apa yang akan dihasilkan. Suruh pasal 4 dari 1 Timotius juga mengilustrasikan jenis perkataan nubuat ini. 3. Untuk menghibur. Kata Yunani menghibur adalah paramutia. Berarti terutama suatu pembicaraan dekat dengan siapa saja. Jadi mengandung penghiburan dengan suatu tingkat kelemah lembutan yang lebih besar dari paraklesis. Paraklesis berarti suatu panggilan ke sisi seseorang. Dalam nubuatan, Tuhan melalui seseorang yang bernubuat bukan hanya mendekat dan berbicara, tetapi berbicara dengan perhatian pribadi yang besar dan kelemah lembutan dan pemeliharaan. Inilah suatu penghiburan yang besar yang tidak hanya membuat kita sadar bahwa dia ada di situ dan sedang berbicara, tetapi dia berbicara dengan begitu dekat dan penuh perhatian. Jadi nubuat bukan hanya dalam arti meramalkan kejadian-kejadian masa depan, tetapi juga merupakan cara Allah berkomunikasi dengan umatnya. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan di atas, karunia nubuat adalah kemampuan khusus yang diberi kepada seseorang yang dipakai Allah untuk menerima dan menyampaikan suatu pesan atau berita yang bertujuan untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Apakah karunia nubuat sama dengan khotbah atau mengajar? Berikut ini jawaban saya untuk pertanyaan tersebut. Pertama, pada umumnya ada 3 misunderstanding atau kesalahpahaman tentang karunia nubuat, yaitu 1. Menyamakan karunia nubuat dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dengan karunia pelayanan jemaat yang disebut dengan karunia nabi dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. 2. Menyamakan karunia bernubuat dengan berkhotbah atau mengajar. Dan 3. Menyamakan karunia nubuat dengan firman Allah atau Alkitab. Itu tadi adalah 3 misunderstanding atau kesalahpahaman tentang karunia nubuat. 2. Terkait dengan pertanyaan, apakah karunia nubuat sama dengan mengajar atau berkhotbah? Maka karunia bernubuat jelaslah berbeda dengan berkhotbah atau mengajar. Perjanjian baru jelas membedakan karunia untuk bernubuat, propetean, dengan mengajar, didasko. Sebagai contoh, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 6-8 mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat atau propetean, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar atau didaskon, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi di dalam Roma 12 ayat 6-8 ini kita mendapatkan 7 macam karunia rohani, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memimpin, dan kemurahan. Dan di sini Rasul Paulus jelas sekali membedakan karunia nubuat, propetean, dengan karunia mengajar, didasko. Pengajar atau didaskolus adalah mereka yang memiliki karunia mengajar atau didasko, yang diberikan Allah secara khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara terperinci, dan memberitakan firman Allah agar membangun tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Tugas khusus para pengajar adalah memelihara Injil atau firman Allah yang dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 11-14. Mereka harus dengan setia mengarahkan gereja kepada pernyataan Alkitabiah dan berita asli Kristus dan para rasul serta bertekun di dalam tugas ini. Ketiga, walaupun berkhotbah bisa mengandung nubuatan, tetapi khotbah itu sendiri bukanlah nubuatan. Nubuatan tidak pernah menjadi pengganti untuk khotbah dan pengajaran. Sekali lagi, karunia bernubuat tidak pernah menjadi
menjadi pengganti karunia mengajar atau berkhotbah. Bernubuat bersifat supranatural dan kita sama sekali tidak diberi impresi bahwa itu adalah suatu talenta berkhotbah alami atau sama dengan karunia mengajar. Tidak ada jaminan untuk menerjemahkan kata profetia atau bernubuat sebagai berkhotbah atau mengajar dalam bentuk yang merampas sifat supranaturalnya yang langsung. Karena kitab suci tidak pernah bingung dan tidak pernah saling bertukar untuk kedua kata tersebut, yaitu bernubuat dan mengajar. Perhatikan penekanan sifat supranatural nubuatan dalam ayat-ayat berikut ini. 1 Korintus 4 ayat 1a, Ibrani 3 ayat 7, Kisah Para Rasul 21 ayat 11, dan Lukas 1 ayat 67. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan di atas, karunia nubuat jelaslah berbeda dari karunia mengajar atau berkhotbah. Nubuat tidak pernah menjadi pengganti untuk berkhotbah dan pengajaran kitab suci karena sifatnya yang supranatural sebagai karunia. Sekarang pertanyaan yang keempat. Apakah karunia nubuat itu masih ada? Pertanyaan apakah karunia nubuat masih ada berlaku bagi gereja masa sekarang ini adalah satu pertanyaan yang penting. Para penganut karismatik dan pentakostal tentunya mempercayai bahwa karunia nubuat dan karunia-karunia lainnya masih berlaku bagi gereja saat ini. Ada beberapa bukti perjanjian baru yang mendukung hal ini, yaitu pertama, perjanjian baru menyinggung lebih dari 30 kali mengenai nubuat dan bernubuat sebagai bagian yang terus-menerus dalam gereja. Perhatikan dalam ayat-ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18, Roma pasal 12 ayat 6, 1 Korintus 11 ayat 4, 1 Korintus 12, 13, 14, 1 Tesalonika 5 ayat 20, 1 Timotius 1 ayat yang ke-18, 4 ayat yang ke-14, 2 Petrus 1 ayat 21, Wahyu 1 ayat 3, pasal 6, pasal 11 ayat 6, pasal 19 ayat 10, pasal 22 ayat 10 dan 19. Kedua, Nabi Yoel menubuatkan bahwa akan ada nubuatan pada akhir zaman. Yaitu, kemudian pada hari-hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Yoel 2 ayat 28. Nubuat Yoel tersebut diteguhkan oleh Petrus pada hari Pentakosta di Yerusalem saat ia mengatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 16-18. Frase hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di atas sama dengan yang digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Frase Yunaninya adalah eskateis hemerais, di mana arti dari frase ini meliputi seluruh masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Dengan demikian, karunia nubuat itu akan ada mulai dari hari Pentakosta sampai pada waktu kedatangan Kristus kembali. Karena itulah rentang waktu eskateis hemerais. Nah, sebagai catatan tambahan, Pentakosta menandai dimulainya gereja sebagai suatu tubuh yang berfungsi melalui pencurahan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Kristus berjanji tidak lama lagi murid-muridnya akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Nah, peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang-orang percaya dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus 1 ayat 22 dan 23. Karena itu, kita menolak adanya Pentakostal kedua yang dipelopori oleh Charles F. Parham dan Pentakostal ketiga
yang dipelopori oleh pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, karena itu konsepnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Hanya ada satu peristiwa Pentakosta sekali untuk selamanya, yaitu pencurahan pertama di Yerusalem hingga Kristus datang kembali. Ini dijelaskan dengan frase eskateis hemerais. Ketiga, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 menunjukkan kepada kita bahwa nubuat itu adalah salah satu karunia roh yang diberikan untuk menyatukan tubuh rohani sebagai organ-organ yang sungguh-sungguh berfungsi. Ia mengatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 10. Dan kamu semua, kata Rasul Paulus, adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 27-28. Tanpa karunia-karunia ini, kita sesungguhnya tidak bisa memiliki suatu tubuh dalam arti perjanjian baru. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 3-8 menunjukkan bahwa nubuat seharusnya menjadi bagian integral dari pelayanan tubuh Kristus. Keempat, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Ini adalah anjuran yang tidak mengenal batas waktu dan harus dilaksanakan pada masa sekarang ini. Karena itu kita seharusnya tidak boleh menganggap rendah nubuat, bahkan mengabaikannya dan menghilangkannya sama sekali. Namun semua perkataan nubuat masa kini atau karunia nubuat masa kini harus dipertimbangkan, diuji, dan harus tunduk pada otoritas Alkitab, yaitu firman Allah yang tertulis. Rasul Paulus menasihati, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 20-21. Paulus tidak akan mengatakan hal ini jika nubuat-nubuat itu adalah perkataan Allah sendiri yang setara dengan Alkitab atau setara dengan kitab suci. Kelima, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 8-13 menunjukkan kepada kita bahwa nubuatan akan tetap ada hingga yang sempurna tiba, yaitu pada saat kedatangan Kristus kembali dan gereja yang dewasa dan sempurna. Nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan berhenti, bukanlah pada saat Alkitab selesai ditulis dan kanon Alkitab ditutup, melainkan pada saat yang sempurna tiba. 1 Korintus 13 ayat 10, yaitu pada saat Kristus datang kembali. Kata sifat teleios atau sempurna, perfection, dalam ayat ini tidak mengacu pada Alkitab tetapi pada kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Tafsiran ini konsisten dengan perkataan Paulus sebelumnya dalam 1 Korintus 1 ayat 7, yaitu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menanti pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi berdasarkan 1 Korintus 13 ini kita mendapatkan pernyataan Alkitab melalui Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, bahkan karunia-karunia lainnya tetap ada sampai yang sempurna itu tiba, yaitu hingga Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah semua karunia itu tidak diperlukan lagi oleh gereja atau orang percaya. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, para penganut karismatik percaya bahwa karunia nubuat dan karunia-karunia lainnya masih ada di dalam gereja saat ini hingga Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah semua karunia-karunia itu tidak lagi diperlukan oleh gereja. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kelima atau yang terakhir. Apakah karunia nubuat sama atau setara dengan Alkitab? Pertanyaannya dengan tegas saya jawab, tidak. Ikut penjelasan saya. Pertama, salah satu misunderstanding atau kesalahpahaman tentang karunia nubuat adalah menyamakan karunia nubuat dengan Alkitab. Harus ditegaskan bahwa karunia bernubuat berbeda dengan firman Allah dalam pengertian yang biasa kita pakai untuk frase firman Allah yang merujuk kepada Alkitab atau kata-kata di dalam Alkitab.
yang memiliki otoritas ilahi yang mutlak dan tidak dapat salah. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan, sekali lagi, kesalahan-kesalahan dapat dibuat dan dapat terjadi di dalam penyampaian nubuat-nubuat yang diucapkan seorang percaya saat ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, ketika ada yang bernubuat, maka biarlah yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. 1 Korintus 14 ayat 29. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 20-21. Paulus tidak akan mengatakan nubuat harus diuji atau nubuat harus ditanggapi apabila nubuat-nubuat itu sama otoritasnya, setara otoritasnya dengan ayat-ayat atau Alkitab. Jadi nubuat tidak setara, tidak sama, atau nubuat tidak sebesar otoritas yang dimiliki Alkitab. Mengenai perbedaan nubuat dengan Alkitab ini jelas ditegaskan oleh Profesor Peter Wagner sebagai berikut. Karunia-karunia yang sedang kita bicarakan ini bukanlah firman Allah dalam pengertian Alkitab, tetapi adalah suatu pesan profetik dari Allah. Jadi kita tidak boleh mengacaukan nubuat dengan firman Allah atau Alkitab. Wagner menegaskan, kita percaya bahwa Alkitab itu tak dapat keliru dalam segala hal yang ditegaskannya, dan bahwa Allah melakukan suatu hal yang istimewa ketika ia mengilhami para penulis Alkitab untuk menjaga tempat unik Alkitab di antara semua karya atau kitab-kitab tulisan yang terdapat di dalam dunia ini. Alkitab menurut Wagner adalah firman Allah yang tertulis dan tidak ada yang seperti itu. Paulus memberitahu bahwa orang-orang yang berkarunia nubuat di jemaat Korintus tidak mengucapkan firman Allah atau kitab suci. Sebab itu ia berkata, adakah firman Allah mulai dari kamu? 1 Korintus 14 ayat 36. Dan jawaban yang tersirat dalam kalimat ini ialah tidak. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 4, kita membaca mengenai murid-murid yang berada di Tirus. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Rupanya ini merujuk kepada nubuat yang ditunjukkan langsung kepada Paulus. Tetapi respon Paulus ialah tidak menaati nubuat ini. Bukan berarti nubuatnya salah, tapi Paulus tidak menaati nubuat itu. Paulus tidak akan pernah berbuat demikian seandainya karunia nubuat itu berisi pesan Allah yang setara dengan Alkitab. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 dan 11, Agabus bernubuat bahwa Paulus akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Suatu prediksi yang hampir tepat namun tidak sepenuhnya tepat. Tentara Romawi yang mengikat Paulus, Kisah Para Rasul 21 ayat 3, dan orang-orang Yahudi tidak menyerahkan dia secara sukarela, melainkan berusaha hendak membunuhnya, dan ia harus diselamatkan dengan kekuatan tentara. Kisah Para Rasul 21 ayat 32. Nah, prediksi itu tidak meleset terlalu jauh, tetapi prediksi ini tidak akurat secara detail. Artinya apa? Orang-orang yang menyampaikan nubuat melalui karunia-karunia rohani bukanlah orang yang tak dapat keliru. Karena itu setiap nubuat atau pernyataan selalu harus diperiksa dan diuji berdasarkan firman Allah atau Alkitab. Jadi orang yang bernubuat bisa salah dan bisa keliru. Tetapi Alkitab tidak bisa salah dan tidak bisa keliru. Karena itu nubuat-nubuat tidak pernah dalam tingkat manapun setara dengan otoritas Alkitab. Dan yang terpenting harus diketahui bahwa semua nubuat saat ini, sekali lagi, tidak boleh dan tidak akan pernah dipakai untuk menggantikan Alkitab ataupun menambahkan wahyu baru kepada Alkitab. Kedua, karunia nubuat harus tunduk pada otoritas Alkitab yang absolut. Alkitab adalah firman Allah yang lebih tinggi dan tidak akan pernah tersamakan atau terlampaui oleh karunia nubuat. Tidak pernah. Sekali lagi, tidak pernah. Bahwa suatu perkataan nubuat dari Roh Kudus bertentangan dengan Alkitab. Alkitab diberikan oleh Allah untuk tujuan menjadi kitab suci yang berotoritas bagi gereja di segala zaman. 2 Petrus pasal 1 ayat 21, Efesus 2 ayat 20. Profesor Peter Wagner menyatakan bahwa orang-orang yang meneruskan firman Allah melalui karunia-karunia roh
bukanlah orang yang tak dapat keliru. Sebab itu sangat penting untuk memeriksa apakah perkataan nubuat tersebut cocok 100% dengan firman yang diinspirasikan, yaitu Alkitab. Wigner menegaskan bahwa pernyataan yang diberikan melalui karunia nubuat atau bahasa roh harus selalu diperiksa atau diuji dari segi firman Allah yang tertulis. Ujian pertama dan yang terutama menentukan benarnya suatu nubuat adalah kesesuaiannya dengan ayat-ayat Alkitab. Wigner memberikan contoh seorang pria yang menjalankan mobilnya dengan kecepatan 125 km per jam melewati jalan-jalan yang ramai di sebuah kota. Dan akhirnya menabrak 3 orang sehingga mereka tewas. Saat diwawancara, pria tersebut mengatakan bahwa ia berbuat demikian karena disuruh oleh Tuhan. Tentu saja ini salah. Karena kita mengetahui bahwa ini adalah suatu nubuat palsu karena tidak sesuai dengan ajaran etis Alkitab. Selanjutnya, bila suatu perkataan nubuat yang disampaikan tidak terjadi, mengapa? Sekitar 20 tahun yang lalu saya diberitahu oleh seorang pendeta bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak perempuan. Dan Tuhan langsung berbicara kepadanya dan memberi nama anak itu. Jadi karena ia mempercayai itulah pesan atau suara dari Tuhan, perkataan dari Tuhan, maka ia mengabaikan bantuan medis seperti USG untuk meramalkan atau memprediksi mengetahui jenis kelamin anak di dalam kandungan istrinya. Singkat cerita, pada waktu persalinan, ternyata anak yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Dalam kasus ini, siapakah yang salah? Apakah Tuhan? Tentu saja tidak. Allah tidak pernah berbuat kesalahan dan tidak pernah memberikan pernyataan yang salah. Tetapi kitalah yang dapat melakukan kesalahan dan dapat memberitakan kesalahan. Nah, menurut Profesor Wayne Grudem, kesalahan ini terjadi oleh karena beberapa hal. 1, kita mungkin saja tidak dapat membedakan dengan sempurna apa yang berasal dari Allah atau apa yang sebenarnya menjadi keinginan kita atau iman kita. Dan dalam kasus pendeta tadi, sebenarnya bukan pernyataan Allah, tetapi ia beriman menghendaki seorang anak perempuan, tapi ternyata anaknya laki-laki. Dan iman inilah yang dianggap sebagai pernyataan Allah. Disinilah kekeliruannya. Jadi keinginan sendiri, iman sendiri, keyakinan sendiri dianggap sebagai pernyataan Allah. Yang kedua, kita mungkin salah memahami pernyataan yang mana berasal dari Allah. Dan yang ketiga, menurut Wayne Grudem, kita mungkin tidak melaporkan pernyataan itu dengan tepat sekali. Artinya, bisa saja beberapa gagasan dan penafsiran kita bercampur dengan pernyataan ketika nubuat itu disampaikan. Artinya, gagasan Allah bercampur dengan gagasan kita, sehingga menjadi cacat. Maka dari itu Paulus katakan, setiap nubuat harus diuji. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa karunia nubuat tidak setara, tidak sama dengan Alkitab, dan tidak pernah dimaksudkan sebagai wahyu baru untuk menggantikan atau menambahkan Alkitab. Akhirnya, teologi karismatik tentu saja menekankan pada penggunaan karunia-karunia rohani atau karismata. Namun saya berkeyakinan bahwa semua anggota tubuh Kristus saat ini, baik karismatik maupun non-karismatik, memiliki Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang percaya menurut kehendaknya yang berdaulat. Karunia-karunia atau karismata tersebut harus terus diaktifkan dalam kehidupan dan pertumbuhan iman orang-orang percaya yang menerimanya. Jika tidak, maka karunia-karunia tersebut tidak akan berguna dan memberi manfaat dalam rangka membangun tubuh Kristus. Alkitab mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan, panerosis, roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Tujuan karunia-karunia diberikan kepada tiap-tiap orang percaya adalah untuk kepentingan tubuh Kristus dan pelayanan. Karunia-karunia rohani diberikan karena ada tugas yang harus dikerjakan. Dan jika karunia-karunia itu bekerja dengan baik, maka tugas itu dapat diselesaikan.
Menonjolkan karunia-karunia jelaslah menunjukkan sikap kekanak-kanakan. Namun kecenderungan mengabaikan karunia rohani juga tidaklah menunjukkan sikap kedewasaan. Mengabaikan hal tersebut justru menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kasih karunia Allah. Mengapa? Karena karunia rohani atau karisma dihubungkan dengan kasih karunia karis Allah sendiri. Perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan berikut ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, karisma yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia, karistos Allah. 1 Petrus 4 ayat yang 10. Karena itu karunia-karunia itu perlu dikenali, perlu dijalankan, dilaksanakan sehingga berdaya guna bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk ditonjolkan, bukan juga untuk dibangga-banggakan, bukan juga untuk disombongkan. E.W. Tozer mengatakan, diberkatilah orang yang mengenal karunia-karunianya dan yang ingin mempraktekkannya untuk anggota lain dalam tubuh Kristus sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bandingkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ingat, tugas gereja terlalu besar untuk dilakukan oleh seseorang dan terlalu beragam dari keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Allah telah menyelesaikan masalah ini dengan cara membagi tugas dan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan bagian mereka masing-masing. Dengan cara membagi tugas, yaitu Allah meringankan beban semua orang dan memungkinkan pelaksana tujuannya dengan lancar di antara manusia. Tidak diragukan lagi, itulah alasan dibalik karunia-karunia roh yang diberikan kepada gereja, kepada setiap orang percaya menurut kehendak dan kedaulatan Allah, Kristus dan Roh Kudus sendiri. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.